Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Untuk para sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan pembahasan terkait dengan akhir zaman dan siapa sebagai utusan akhir zaman nanti. Ya tentunya kalau kita berbicara mengenai Sangkinasih Satrio Piningit ini, banyak orang-orang yang narasumber yang mengetahui lahirnya Satrio Piningit atau lahirnya ramalan daripada Prabu Joyoboyo terkait dengan Sangkinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit ini merupakan sosok yang semua orang itu menunggu, semua orang itu menanti. Karena apa? Kebijaksanaannya, keadilannya, kemakmurannya, ketentramannya itu dinanti-nanti khususnya oleh orang yang ada di Nusantara ini. Kenapa Satrio Piningit ini sampai saat ini belum muncul, belum diketahui secara pasti? Ibaratkan Sangkinasih Satrio Piningit ini ibaratkan intel, ya. Jadi kalau intel ini, kalau polisi sebagai intel ini tidaklah mungkin akan mengaku jati dirinya, menunjukkan jati dirinya kepada sembarangan orang. Bukan berarti tidak ke sembarangan orang. Jadi identitas jati diri daripada intel, apalagi saat beroperasi, saat mengincar targetnya yang diduga yang harus diselesaikan tugas-tugasnya intel, itu tidaklah akan mungkin akan mengetahui jati dirinya sebagai intel itu. Jangankan masyarakat biasa, sesama anggotanya pun tidak akan mampu mengetahui intel itu atau polisi itu sebagai intelijen. Apalagi Satrio Piningit itu sama seperti itu. Saat menjalankan tugas-tugas daripada beliau ini, ya pandai menyamar, menyembunyikan jati dirinya sebagaimana intel itu. Karena apa? Supaya dalam visi misinya itu tidak diketahui oleh orang lain sebelum visi misi itu tugas itu selesai. Ya apalagi diketahui oleh orang awam. Satrio Piningit itu tidak mudah untuk mengaku, kecuali memang beliau itu menunjukkan jati dirinya kepada yang harus ditunjukkan sebagai bukti bahwasannya ini adalah SP, sebagai bukti adalah ini intel, kan sama. Oleh karena itu Sangkinasih Satrio Piningit ini kalau sebagai intel itu sangatlah pas, ya, karena memang apa yang dikerjakan oleh Satrio Piningit ini ya memang seakan-akan tidak nyata, ya bagaimana intel itu mengintai, ya, mengejar targetnya itu dengan strategi si intel itu. Satrio Piningit pun sama. Kalau intel itu memang kerja seorang diri, ya, menyamar sebagai tukang bakso, sebagai ojol, sebagai tukang kebun, sebagai tukang rongsok. Satrio Piningit pun akan seperti itu dalam penyamarannya. Makanya disebutkan dalam Prabu Joyoboyo ini, Satrio Piningit ini ngelulu tanpa bolo, ya. Jadi bekerja tanpa harus ada temennya. Itu pekerjaan khusus yang dilakukan oleh Satrio Piningit itu, bukan pekerjaan sembarangan. Nah, kalau memang Satrio Piningit itu ibaratkan intel, ya intelijen itu, memang dengan suatu mengemban tugasnya itu
sangat-sangat berat. Karena apa? Musuh daripada Satrio Pinit itu bukan manusia sembarangan juga, bukan jin sembarangan juga, tetapi adalah Dajjal yang memang dengan sengaja. Dajjal ini bagaimana merusak umat manusia, bagaimana mengadu domba umat manusia. Nah, disitulah Satrio Pinit itu ibaratkan pekerjaannya itu, atau saat bekerja itu ibaratkan intel, ya, yang sebagaimana dikatakan oleh Kak Anwar ini bisa mencolok putra, mencolok putri, yang artinya bisa berubah menjadi laki-laki juga berubah menjadi perempuan. Itu cara pakaiannya, maksudnya cara penyamarannya, supaya apa? Memang supaya tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Nah, Satrio Pinit itu bukan gak ada musuhnya, banyak yang memusuhinya. Bagaimana ini menghancurkan SP, bagaimana ini menumbangkan SP, menghentikan pekerjaan SP, itu banyak sekali, ya. Jadi memang namanya dewa berbadan manusia itu juga sudah samaran, ya. Dewa menyamar sebagai manusia, itu sudah jelas dikatakan dalam Prabu Joyoboyo, ya, budak angon, jadi menyamar sebagai masyarakat biasa, padahal sejatinya dewa, sejatinya raja. Satrio Pinit itu sejatinya pemimpin, tapi kenapa menyamar menjadi budak angon, menyamar menjadi rakyat biasa, padahal sejatinya itu dewa, yaitu disebutkan intel. Padahal polisi menyamar menjadi tukang bakso, menyamar menjadi ojol, menyamar menjadi tukang kebun, tukang rongsok, padahal sejatinya polisi, sejatinya TNI. Nah ini, ya, kita udah mulai menguap ini. Jadi bahwasannya kalau Satrio Pinit itu ibaratkan intel, itu sangat pas, ya. Walaupun kita papasan ketemu salah mah tidak akan mengetahui jati diri daripada sang Kinasih Satrio Pinit. Walaupun dikatakan nih semenjak intel ngaku jadi polisi, saya ini polisi, dikebukin orang karena apa? Compang camping pakaiannya, tidak pakai seragam. Sesama polisi akan diperiksa KTA-nya, identitasnya, ya. Tidak akan percaya kalau itu adalah polisi, padahal memang sejatinya itu polisi, tetapi menyamar menjadi tukang rongsok misalnya. Sejatinya Satrio Pinit ini dewa, menyamar menjadi bocah angon, anak penggembala. Mana ada yang percaya kalau itu adalah dewa? Mana ada yang percaya kalau itu adalah orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sosok yang akan memimpin Nusantara, bahkan dunia? Tidak akan yang percaya, walaupun tiap hari ini semuanya ngobrol, tiap hari kita bercanda bersama. Itu memang fase penyamaran daripada sang Kinasih Satrio Pinit itu tersendiri. Sulit memang untuk mempercayainya, sulit, karena memang fase dalam penyamaran, sehingga dijuluki dewa berbadan manusia itu. Udah samaran, ya. Sosok dewa kok menjadi manusia, itu kan jauh, ya. Mana ada yang percaya? Maunya saya aku dewa ini, nggak ada yang percaya seumpamanya ini, ya. Jadi sudah sangat-sangat jelas. Nah, bukan berarti apapun yang dikerjakan oleh Satrio Pinit ini dalam membersihkan alam dari unsur-unsur negatif itu akan dirasakan. Kita yang akan merasakan ketentraman, kedamaian. Bahkan nanti suatu waktu di mana di negeri-negeri itu seumpamanya banyak orang-orang melakukan kemusyrikan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rezekinya, itu dibersihkan oleh SP, akan ada kemakmuran sedikit demi sedikit.
baik itu emas muncul, ya pertambangan emas muncul dari bumi, minyak tiba-tiba ada, batu bara tidak tiba-tiba ada. Walaupun ujung-ujungnya diakui negara padahal di tanah kita ya. Ya memang itu sesuai dengan undang-undang, tetapi juga ya kalau ada tanaman yang dilarang itu berarti milik kita yang ditangkap. Tapi kalau ada minyak ya milik negara gitu. Ini belum ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah inilah yang kenapa orang berharap atas kemunculan Satrio Piningit. Orang menunggu sampai seperti Mbah Fanan itu sampai bertapa berpuluh-puluh tahun. Ya, berjuang ke sana ke sini, sowan ke sana ke sini demi bisa berjumpa dengan Satrio Piningit. Tetapi saat kita berjumpa, terkadang memang kok seperti ini ya. Kok kayaknya bukan ya. Yaitu karena dewa menyamar menjadi manusia. Sebagaimana intelijen negara itu digebukin sampai kapanpun itu nggak akan mengaku dalam visi misi mengerjakan tugasnya. Ya kecuali ya sama rombongannya aja enggak, rombongannya atau kelompoknya itu nggak akan tahu kalau bahwasanya dirinya adalah intel, itu nggak akan tahu. Walaupun dengan kelompoknya di mana itu mungkin ada majelis, ada apa, ya belum tentu tahu itu adalah sosok Sang Kinasih Satrio Piningit yang sejatinya. Ya. Jadi memang tugas-tugas Satrio Piningit ini salah satunya juga menetralisirkan alam-alam yang penuh negatif, orang-orang yang penuh kemaksiatan. Jadi itu kalau orang melakukan suatu pesugihan juga ya, itu akan menggumpal energi negatif. Orang melakukan kemaksiatan akan menggumpal energi negatif. Sehingga apa? Banyak bencana, banyak penyakit, banyak kejahatan. Karena energi negatif itu mempengaruhi pola pikir manusia. Makanya di saat ini tuh banyak kejahatan-kejahatan kayak pembunuhan, pencurian, korupsi, pembohongan, pendustaan, saling fitnah, adu kebenaran. Ini dampak atau ya dampak daripada energi negatif yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Sehingga diputuslah Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang sebagaimana disebutkan melurut tanpa bolo. Ya kalau intel itu nggak mungkin rombongan rame-rame, itu nggak mungkin. Jadi memang menyamar sendiri ya. SP pun seperti itu. Kalau dijulukin intelnya dunia ya SP itu. Satrio Piningit itu adalah intelijennya dunia. Karena memang apa? Sejatinya dewa tetapi menyamar sebagai manusia. Dewa itu kan hanya sebutan ya, yang sosok yang mempunyai di atas rata-rata umat manusia. Kemampuannya, intelektualnya, keilmuannya itu jauh dibanding manusia. Makanya itu dijuluki kalau Prabu Joyoboyo itu dewa menyamar menjadi manusia kalau bahasa panjangnya ya. Tapi kalau disingkatnya ya dewa berbadan manusia. Kalau di dalam Wasit Siliwangi Budak Angon langsung itu semuanya penyamaran. Ngelulu tanpa bolo udah jelas intel itu ya. Jadi kalau Satrio Piningit disebutkan intelnya dunia sangat tepat. Apapun yang dikerjakan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini tanpa rame-rame ya, tanpa minta dukungan rame-rame. Kalau masih dukungan harus dicalonkan, harus dicoblos, itu namanya calon presiden. Tapi kalau Satrio Piningit itu memang mutlak pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melulu tanpa bolo, dewa berbadan manusia, bocah angon. Disebutkan intel kalau di zaman sekarang ini. Intelijennya dunia itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu ya. Jadi memang sudah jelas ya, apapun yang dikerjakan oleh Satrio Piningit belum tentu kita itu mampu melihatnya.
karena itu mencolok putra mencolok putri kalau menurut Kang Anwar itu. Jadi pandai menyamar lah bahasanya, terkadang menyamar jadi ini, terkadang menyamar jadi itu, sehingga sulit untuk dideteksi, sulit untuk dikenali dalam menyembunyikan identitasnya sebagai dewa itu ya. Jadi siapapun yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala demi membela kebenaran, menegakkan suatu keadilan, terus perjuangkan ya. Terima kasih, salam satu hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Bila mana ada kesalahan mohon untuk dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.